Waktu itu lulusnya gimana? Ada peringkatnya dong? Iya, alhamdulillah di peringkat pertama, ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertama ya. Iya. Itu berkat doa ibu ya. Iya, dan satu lagi Kanda, terkait dengan doa ibu. Ini juga, biasanya kan kalau orang tanya ke saya, kamu lulus karena apa di PLN ya? Jadi saya bilang, mungkin saya lulus karena harapan dan doa ibu saya saja. Dan yang alhamdulillahnya itu, ya saya sering diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba gitu ya, termasuk kalau di zaman kami itu ada cepat tepat di TVRI. Ya. Nah, kalau pernah dulu namanya Ibu Darmawati Ferial itu yang pembawa acara, ya itu jadi 2 kali saya pada saat SMP juga ikut, STM juga ikut. Jadi alhamdulillah pengalaman sekolahnya lumayan bagus lah, Kanda. Oh, berarti ya. Dari saya udah sering masuk TV ya? Iya, saat itu TV itu ya baru TVRI aja. Biasa. Terus hasil dari situ gimana tuh pas pengumuman, gimana tuh Bang Alimudin? Ya alhamdulillah Bang, jadi untuk elektro itu ya saya lagi yang terbaik lagi jadi di situ, peringkat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini hari apa Bang? Hari Kamis Bang. Tanggal 2 bulan 9 tahun 2021. Alhamdulillah saya bisa kembali lagi ke Palopo. Ngangenin nih Palopo. Sehingga saya berkali-kali ke Palopo. Kali ini dengan manajer UP3 Palopo, Bang Alimudin. Nah, ini sahabat saya ini dari PLN Susurabar. Beliau juga dulu sekolahnya di STM Pembangunan Makassar dan juga pernah menjadi pegawai tugas belajar di STT PLN. Luar biasa dengan hasilnya cum laude. Nah, ntar kita tanya gimana hasil perjalanan karir beliau dari awal sampai sekarang. Silakan Bang Alimudin, manajer UP3 Palopo. Baik, terima kasih Kanda atas kesempatannya. Alhamdulillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terkhusus untuk Kanda, salam sehat selalu. Saya atas nama pribadi dan PLN UP3 Palopo ini menyampaikan special thanks ini ke Kanda Muhad. Mudah-mudahan pada acara kali ini kami bisa memberikan sedikit ya terkait dengan sharing ataupun pengalaman selama kurang lebih 27 tahun lebih Kanda di PLN ya. Jadi mungkin kami awali dari pada saat pendaftaran di PLN. Mungkin teman-teman juga ingin tahu seperti apa sih pendaftaran di tahun 90-an di PLN itu ya. Jadi pada saat itu sekitar pertengahan Februari ya tahun 93 itu dibuka pendaftaran secara umum di PLN. Saat itu namanya PLN Wilayah 8 ya. Jadi masih Perum, belum Persero. PLN Wilayah 8 dibuka secara umum, ada pengumuman dan kami mendaftar seperti itu. Kemudian jumlah pendaftar pada saat itu kurang lebih 4.500 pendaftar. Kemudian ada beberapa tahapan tes. Nah, tes pertama itu akademik. Tes akademik itu dilaksanakan di beberapa tempat di Makassar. Jadi ada di stadion sepak bola, ada juga yang di gornya dan seterusnya. Nah, tes pertama ini sebenarnya awalnya banyak yang a priori Kanda. Jadi teman-teman itu keluarga ada yang sampaikan, nah itu cuma formalitas aja itu. Iya, ada yang bilang begitu. Saat itu saya sudah bekerja Kanda. Jadi saya sudah bekerja di pabrik plywood ya, pabrik kayu lapis namanya Katingan Timber Company ya, di Makassar. Jadi dibilang nggak usah, kamu fokus aja kerja di situ, nggak usah mendaftar lagi begitu. Itu formalitas aja itu katanya. Tapi saya bilang dalam hati ya kalau Allah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin, iya kan?
Jadi saya positive thinking aja. Positive thinking itu dalam arti saya persiapkan ya, karena pada saat itu saya sudah 2 tahun lebih tidak sekolah kan, karena saya bekerja. Untunglah di tempat kerja itu, karena saya juga bagian elektrik, ada majalah-majalah atau tabloid, meskipun dalam bahasa Jepang, huruf kanji, tapi untuk perhitungan-perhitungannya itu bisa saya pahami sedikit. Jadi saya kadang baca-baca di situ, misalnya perhitungan-perhitungan dasar elektrik seperti itu. Jadi saya masih sering belajar meskipun dari apa yang ada di tempat kerja saya itu, seperti itu. Nah, akhirnya sementara kerja ada pengumuman lulus. Nah, ini akhirnya merubah pandangan orang, ternyata enggak, ternyata benar ini lulus kami. Jadi yang lulus pertama itu ada 400 orang lebih yang lulus pertama. Nah, tes berikutnya itu Kanda psikotes. Ini dilaksanakan di Udiklat Makassar. Mungkin Kanda pernah ke sana di Mawang itu. Ya. Kami ditempatkan di aula, dikumpul di aula untuk tes psikotes. Nah, pada saat tes psikotes itu sebelum dilaksanakan beberapa petinggi PLN masuk. Nah, pada saat itu ada, kalau sekarang namanya SRM ya. Senior Manager, dulu itu namanya Dedikat Kanda. Deputi Pemimpin Bidang Administrasi dan Kepegawaian. Kalau saya nggak salah ingat, beliau pasti Hombing dulu. Nah, kemudian di bawahnya ada Pak Sri Wahyudi. Kemudian ada Pak Raden Hasan saat itu ya. Nah, itu beliau sampaikan ke kami. Kalian lulus bukan karena siapa-siapa. Dia begitu kan. Kalian lulus karena Anda sendiri dan Allah, begitu ya. Jadi katanya, kalau ada yang ingin membantu, mengurus atau apapun namanya, lapor ke saya. Dia bilang begitu. Jadi itu semakin menguatkan kami, wah ini benar ini. Gitu. Menguatkan bahwa ini benar ini. Akhirnya setelah tes psikotes pada hari itu beberapa orang lagi gugur, dan akhirnya yang lulus sampai dengan tes akhir itu tinggal 107 orang seperti itu. Setelah itu ada tes, dulu masa tes namanya BP7, tes wawasan kebangsaan itu kalau saat ini ya, wawasan kebangsaan, kemudian ada tes kesehatan dan tes wawancara. Itu kurang lebih 6 bulan Kanda. Jadi pengumumannya itu kami setelah tanggal 8 November dinyatakan lulus seperti itu. Dan kami ya tinggal 107 orang. Ada yang administrasi dan ada yang di teknik. Tekniknya juga ada yang di distribusi dan ada juga yang di pembangkitan. Seperti itu awalnya Kanda. Pada saat tes masuk di tahun 93 itu. 93 ya. Makanya disebutnya angkatan 107. Iya. Nah, baik. Bang Alimuddin, saya kembali ke belakang sebentar. Waktu di STM Pembangunan, lihat pengumumannya di mana waktu itu? Informasinya bukan di sekolah Kanda, tapi informasinya itu pengumumannya memang disebarkan luas oleh PLN. Jadi lewat surat kabar. Salah situ masih surat kabar kalau untuk media informasi, lewat surat kabar. Baik, saya mau jalan-jalan ke STM Pembangunan Makassar sekarang. Siap Kanda. Abang waktu itu pernah ya, maksudnya guru sempat menangis di depan kelas, kenapa itu, Abang? Sebenarnya apa ya? Saya merasa bersyukur sebenarnya Kanda ya, karena sebenarnya STM Pembangunan itu bukan pilihan saya sebenarnya, pilihan orang tua saya, terutama ibu, ya. Jadi saya sebenarnya rencananya dengan teman-teman kelompok belajar itu masuk ke SMA 2 karena saat itu favorit di Makassar gitu ya. Tapi dengan pertimbangan saat itu STM itu memang lebih cepat untuk bisa mendapatkan pekerjaan lah ya seperti itu. Nah, saya diarahkan ke sana. Dan selama di STM Pembangunan itu baru saya rasakan bahwa apa yang diarahkan oleh orang tua saya, terutama ibu, itu benar ya. Jadi kami yang pada saat itu memang ya secara ekonomi ya menengah ke bawah lah begitu ya, perlu support. Itu di STM itu kan memang kita langsung mendapatkan skill. Jadi ada skill kita gitu ya. Itu yang membuat saya pernah dimintai untuk memberikan testimoni, itu nangis gitu. gitu. Bahwa saya belum selesai tapi sudah memberikan kontribusi dalam hidup saya untuk bisa membantu minimal meringankan seperti itu. Jadi biasanya kalau hari libur itu kita kerja.
Misalnya ada reparasi instalasi kantor apa yang pertama saya kerjakan itu kantor, kalau saya nggak salah departemen perkebunan yang ada di Makassar itu, renovasi. Habis itu biasa kerja-kerja asrama. Jadi cepat kita, istilahnya kita bisa langsung bisa produktif meskipun kita belum selesai. Yang kedua, pada saat itu ada beasiswa. Jadi kalau kita mendapatkan peringkat pertama di sekolah sampai dengan peringkat kedua, otomatis kita dapat beasiswa. Jadi itu membantu sekali. Itulah yang membuat saya ya merasa memang inilah pilihan yang terbaik dan jalan masuk ke PLN ternyata. Seperti itu kan. Baik. Terus masalah nilai. Iya, alhamdulillah. Kenapa itu nilainya itu? Kalau di STM pembangunan, alhamdulillah. Karena Bang Alimudin waktu itu menyampaikan sesuatu kepada guru di STM pembangunan dengan nilainya Bang Alimudin. Iya, jadi sebenarnya ada kesalahan. Jadi sebenarnya meskipun pada saat itu memang di akhir saya menempati peringkat pertama, tetapi ada kesalahan sebenarnya. Salah satu pelajaran favorit saya itu adalah bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris. Jadi di ijazah itu tertulis 7. Padahal saya tahu persis bahwa nilai hasil akhir saya itu ya hampir 100 gitu ya. Jadi saya menghadaplah ke kepala sekolah pada saat itu, Pak, ini ada kesalahan dan sudah diakui oleh guru yang bersangkutan bahwa memang ada kesalahan, ada salah tulis pada ijazahnya. Dan belangko ijazah pada saat itu susah, jadi memang masing-masing hanya dapat 1. Jadi diberikanlah penyampaian oleh kepala sekolah, bisa kami rubah angkanya dari 97 ke 99, tetapi ya pakai sertifikat aja, bukan belangko ijazah. Jadi akhirnya aja yang gitu aja lah, itu juga sudah cukup saya bilang. Seperti itu tanyakan. Terus apa mata pelajaran favorit yang lain apa? Tadi kan bahasa Inggris, ada lagi? Kalau di sana itu selain pelajaran teknik yang wajib kita pelajari semua yang terkait dengan listrik, misalnya fisika, kemudian sedikit kimia, dan yang alhamdulillahnya itu ya saya sering diberikan kesempatan untuk mengikuti lomba gitu ya, termasuk kalau di zaman kami itu ada cepat tepat di TVRI. Ya. Nah, kalau peneduh namanya Ibu Darmawati Ferial itu yang pembawa acara, ya itu jadi 2 kali saya pada saat SMP juga ikut, STM juga ikut. Jadi alhamdulillah pengalaman sekolahnya lumayan bagus lah, Kanda. Berarti dari saya udah sering masuk TV ya? Iya, saat itu TV itu ya baru TVRI aja. Baik. Waktu itu lulusnya gimana? Ada peringkatnya dong? Iya, alhamdulillah di peringkat pertama ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertama ya? Iya. Itu berkat doa ibu ya? Iya, dan satu lagi Kanda, terkait dengan doa ibu, ini juga mungkin perlu di-share ya. Biasanya kan kalau orang tanya ke saya, kamu lulus karena apa di PLN ya? Jadi saya bilang, mungkin saya lulus karena harapan dan doa ibu saya saja seperti itu. Masya Allah. Terus orang tuanya sendiri sekarang di mana, Bang? Udah meninggal, Kanda, Allah surah almarhum beliau. Jadi beliau pernah cerita begini, ibu saya. Pernah suatu saat beliau mengurus sesuatu di kantor PLN. PLN yang sekarang itu ULP Karebosi, dulu PLN cabang di situ, Kanda. Ya. Nah, salah satu pegawainya itu ada yang namanya Alimudin. Kata beliau, terbetik saya dalam hatinya itu, mudah-mudahan anak saya juga kerja di sini. Baik, berarti rangkaian kata-kata adalah doa. Sebelum kita lanjut, mari kita kirim surat Al-Fatihah buat kedua orang tua kita. Terima kasih, Kanda. Jadi saya lanjut sedikit ceritanya, Kanda. Jadi pada saat saya tugas di Makassar Utara, itu kan tepatnya di situ, di Karebosi itu, saya bilang alhamdulillah harapan saya sudah tercapai. Saya sudah duduk di sini nih, dan melebihi ekspektasi karena pada saat itu saya sudah manajer bagian jaringan. Ya, alhamdulillah. Jadi memang kalau inspirasi atau doa ibu itu yang luar biasa. Kalau kita punya masalah dan ibu masih ada, ya kita bisa minta beliau untuk mendoakan seperti itu kan. Ya. Sekarang kita hanya bisa mengirim doa ya. Iya, mengirim doa kita yang sebutin. Baik. Setelah lulus di PLN kala itu 93,
Di mana Abang ditempatkan? Pertama saya ditempatkan di dulu namanya cabang Kanda, cabang Parepare. Cabang Parepare. Jaraknya berapa jauh dari Makassar? Parepare itu Bang? 150 km, mungkin sekitar 3 jam perjalanan pada saat itu ya. Baik. Kemudian di cabang Parepare ditempatkan lagi di Ranting Tanduk Tedong, itu di Kabupaten Sidrap. Nah, Ranting Tanduk Tedong, kemudian di Ranting Tanduk Tedong itu ada kantor pelayanan dulu namanya kantor jaga Lancirang situ. Jadi saya berdua dengan kepala kantor jaga Lancirangnya, ya saya stafnya seperti itu kan. Itu awal karir saya di PLN seperti itu. Jadi dari 1993 Bang ya? Iya. Nah, dari Parepare. Jadi dari terus, baik, langsung dari ke tahun 2004 itu. Kala itu manajer ranting, yang sekarang manajer ULP ya? Iya, manajer ULP. Nah, gimana? Di situ ada fit and proper test nggak apa waktu itu Bang? Iya, jadi mungkin saya juga mau ceritakan sedikit terkait dengan selama menjadi staf ya, selama menjadi staf distribusi. Jadi saya ingin sampaikan ke teman-teman bahwa untuk memberikan sesuatu itu tidak mesti kita menjadi apa dulu. Iya, dan untuk membuat sesuatu nggak mesti harus besar-besar amat. Ya mungkin kalau ada di situ saya tulis inovasi pertama saya adalah dak standar kaki 3 ya, itu sederhana sebenarnya Pak Muhammad. Tapi saya sengaja menuliskan bahwa apapun yang kita lakukan untuk memberikan troubleshooting yang baik untuk pekerjaan itu baik. Itu sebenarnya sederhana tetapi bisa membantu pekerjaan kita. Jadi pada saat saya di staff itu saya berusaha untuk bekerja profesional, proporsional, dan menjadikan pekerjaan sebagai habit gitu ya, sebagai habit. Jadi benar-benar menikmati gitu, menikmati pekerjaan itu. Dan akhirnya tahun 2001 kalau saya tidak salah ingat ada asesmen untuk manajer ranting, asesmen manajer ranting. Maka saya diikutkan. Alhamdulillah pada tes pertama itu saya masih di Tanduk Tedong kan, masih di staf distribusi. Tes pertama itu bisa berhasil lulus, kemudian tes selanjutnya. Jadi yang diumumkan itu hanya tes pertama. Jadi kalau saya nggak salah yang menguji pada saat itu Pusdiklat Jakarta, berkunjung ke Makassar. Setelah tes pertama, yang lulus itu tetap tinggal di Udiklat Mawang, yang tidak lulus kembali gitu. Tes berikutnya itu ada problem solving, ada wawancara, ada beberapa lagi tesnya. Setelah itu saya kembali ke Tanduk Tedong. Sekitar tahun 2003, saya terangkat menjadi supervisor operasi distribusi Kanda di Nrekang, masih di bawah UP3 Parepare. Kemudian 6 bulan kemudian saya dapat SK itu manajer ranting. Jadi saya menjabat supervisor teknik itu hanya 6 bulan. Supervisor operasi. Jadi ini mungkin bisa dijadikan juga inspirasi bahwa mungkin kita pernah tertahan pada suatu tempat dengan masa yang lama, tapi kita akan mendapatkan percepatan pada waktu tertentu. Jadi enjoy aja, ikuti aja seperti itu. Jadi saya hanya supervisor teknik 6 bulan, kemudian setelah itu menjadi manajer ranting seperti itu kan. Baik. Langsung ke orang nomor 1 waktu itu di ranting. Ya, di ranting Lakawan namanya. Lakawan ya, itu masih masuk cabang Parepare ya. Parepare ya. Iya. Baik. Jadi ingat Parepare, saya ingat manajer UP3 Parepare ini. Mbak Kiki. Nah, itu sahabat saya juga. Ya. Baik. Bang Alimuddin, gimana menjadi orang nomor 1 kala itu Bang? Ada pengalaman apa di situ Bang? Iya, jadi ini juga untuk menceritakan menjadi manajer unit pertama, saya flashback ke belakang juga. Jadi sebenarnya untuk menjadi profesional, untuk menjadi proporsional, dan untuk menikmati kerja Bang, kita perlu persiapan. Karena kalau kita tidak memahami, maka kita tidak akan nyaman di pekerjaan. Nah, pada saat saya masih di kantor pelayanan, itu memang keinginan belajar saya kuat. Jadi pada saat itu, dulu kan kita ini orang teknik. Nah, saya ini basicnya di teknik. Tapi pada saat itu, saya malah belajar misalnya untuk tata usaha langganan,
pendapatan dan sebagainya, itu menurut saya persiapan. Jadi pada saat saya di manajer ranting itu, sistem pendapatan dan sedikit pembiayaan itu saya sudah pelajari. Sebagai contoh juga, waktu saya dipindahkan ke staf di Tanduk Terong, itu pernah ada tugas untuk melakukan peremajaan RBM. Ya sebenarnya kan saya orang teknik, saya bisa saja menolak tugas itu misalnya, tapi enggak, saya ambil itu tugas. Bahkan saya selesaikan satu ranting, Bang. Jadi ranting Tanduk Terong itu semua pelanggan yang saya pernah kunjungi gitu pada saat peremajaan RBM. Dan saya pada saat itu tidak hanya mengerjakan itu, tapi sekaligus membuat peta pelanggan. Jadi sekali mengerjakan langsung dapat peremajaannya, dapat juga buat saya karena saya buat peta pelanggan untuk distribusi gitu kan. Nah itu menjadi modal pada saat saya menjadi manajer ranting itu. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu terakumulasi dan kita pasti gunakan seperti itu. Jadi pembelajarannya untuk teman-teman sekarang, kalau diberikan penugasan misalnya ya, apapun itu, ambil aja. Karena pasti nanti akan ada manfaatnya. Karena kita memang di PLN kompleks, gitu Bang. Jadi alhamdulillah pada saat menjadi manajer ranting itu, saya tidak kaget lagi. Karena saya pernah di kantor pelayanan, kemudian pernah mengerjakan beberapa pekerjaan yang ada di ranting atau sekarang namanya ULP, seperti itu Bang. Baik. Alhamdulillah ya. Baik. Masalah pelanggan. Terus persiapan besok buat Hari Pelanggan Nasional apa nih di UP3 Palopo, Bang? Ya, alhamdulillah. Sekarang ini kan masih virtual, Bang. Kalau kemarin-kemarin itu kita adakan pertemuan. Tapi kalau memungkinkan kami mengadakan pertemuan secara virtual, itu kami lakukan. Tapi yang rutin itu untuk pelanggan-pelanggan prioritas itu kami kunjungi. Jadi ada kunjungan, kemudian ada ucapan, ada cinta mata kecil-kecilan, kemudian kami ada hadiah-hadiah juga buat pelanggan-pelanggan yang yang seperti misalnya pelanggan yang membayar tercepat, kemudian pelanggan yang memberikan tanggapan dan sebagainya kepada PLN itu nanti akan kita buat seperti itu. Jadi ada semacam model untuk menjadikan pelanggan itu merasa memiliki PLN gitu ya seperti itu, intimasi lah seperti itu kepada para pelanggan kita. Ya, atau mungkin ini juga Bang, saya mau share sedikit. Tadi kan kita sempat singgung terkait 107. Ya, jadi saya sebenarnya juga menjadikan teman-teman ini sebagai bisa menjadi penguat begitu Bang, ya, saling menguatkan gitu. Mungkin di komunitas lain ada juga di setiap angkatan. Dan mungkin mereka juga punya hal-hal yang sifatnya unik dan mungkin bisa di-share ya. Kalau di angkatan kami ini Bang, memang solid ya. Mungkin kami saat ini ada yang menempati beberapa level ya, manajer dasar, supervisor atas, supervisor dasar, bahkan masih ada yang staff. Tapi di komunitas itu kami sama. Jadi kalau ada yang berhasil didukung, diberikan support, ada yang dapat masalah, ya kita support juga. Seperti itu. Dan 15 tahun belakangan ini itu yang seperti Pak Muhar sampaikan, kita mengadakan acara-acara bakti sosial ya mungkin ke panti asuhan, guru-guru ngaji, kemudian bahkan ada yang bedah rumah Bang, ada bedah rumah. Ya, alhamdulillah, jadi kita berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan teman-teman berinisiatif untuk membantu kelanjutan pendidikan anak-anak teman kami yang sudah meninggal. Jadi ada yang sudah meninggal itu Bang, iya. Ada yang sudah meninggal, kalau saya nggak salah 6 orang, dan itu anaknya kita yang urus untuk kelanjutan pendidikan. Alhamdulillah saat ini sudah ada yang selesai di perguruan tinggi 1. Ini mungkin ya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman atau komunitas angkatan yang lain untuk bisa berbagi dengan yang lainnya. Itu Bang, kalau yang di komunitas kami itu menurut saya ya, saya bangga dan bangga dan merasa bersyukur bisa bersama-sama dengan mereka seperti itu. Ya, mulia sekali ya. Iya, alhamdulillah Bang. Baik. Manajer ranting Lakawan cabang Pari-Pari. Terus gimana ceritanya itu? Di tahun berikutnya jadi pegawai tugas belajar di STT PLN itu. Gimana ceritanya Bang Alimuddin? Ini memang jadi salah satu momen yang saya tidak akan lupakan Pak. Ini momen yang saya tidak akan lupakan.
selama bekerja saya tidak punya kesempatan kuliah ya, karena saya ditempatkan di tempat yang jauh, di Lanciran, kemudian di Endrekang, tidak ada kesempatan saya kuliah. Pada saat itu memang setiap bertemu dengan rekan-rekan pejabat yang lain, itu misalnya dari bank atau dari pos, saya nanyakan ke saya, abang dari mana? Saya bilang maksudnya lulusan mana gitu ya? Saya STM. Kok bisa? Ya bisa, saya sekarang manajer. Tapi saya bilang kita melalui proses asesmen yang ketat ya. Jadi semua ada kriteria. Tapi untuk kompetensi akademisnya masih bisa saya bilang. Motivasinya. Jadi saya bilang kalau ada kesempatan kuliah saya ambil. Jadi pada saat ada tawaran saya terima bang. Yaitu menurut saya masih ada hal-hal yang memang saya harus pelajari di tempat yang lebih tinggi dari ilmu saya sebelumnya atau dari pendidikan saya sebelumnya. Begitu bang. Berapa lama waktu itu bang di STT PLN? 3 tahun. Jadi kami dapat itu diploma 3 di STT PLN. Baik, ada berapa banyak itu waktu itu dari PLN sendiri bang? Kalau yang sempat berkumpul di tahun 2005 itu bang, itu hampir 100 orang. Iya, jadi banyak memang. Jadi dari jurusan elektro itu ada 2 kelas dari seluruh Indonesia. Kemudian jurusan mesin ada 2 kelas. Kemudian ada juga yang di Bandung 2 kelas. Nah, sebelumnya itu ada angkatan 2004 1 kelas. Jadi kalau kami berkumpul lebih 100 orang bang, saat itu. Baik. Lumayan banyak, iya. Baik, waktu jadi pegawai tugas belajar. Penghasilan gimana penghasilan? Dibayar tetap atau gimana itu? Oh, tetap, alhamdulillah om. Jadi saya bilang ini kalau kita nggak belajar dengan benar ini kualat kita ini. Bayangkan bang, penghasilan dibayar. Kemudian peringkat kita tetap jalan sesuai dengan hasil IPK. Dapat tunjangan pula kita bang. Jadi ada tunjangan buku ya, yang ya memang menurut saya luar biasa lah. Salah satu berkah yang saya terima ya pada saat itu. Bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti tugas belajar itu bang. Dan saya kan belum pernah ke Jakarta, jadi ya pas ke Jakarta itu alhamdulillah. Bisa gratis tinggal di Jakarta kan? Iya. Memang ada beberapa dari pegawai tugas belajar di STT PLN yang udah saya ajak silaturahim kan? Ada manajer UPT Bogor. Ya, Pak Mas Rudi. Mas Rudi. Ya, terus Mas dari Rudi di Kupang. Oh ya, Mbak Geka. Ya dia ada beberapa orang saya bilang, jadi Masya Allah, saya bilang luar biasa. Terus hasil dari situ gimana tuh pas pengumuman, gimana tuh Bang Alimuddin? Ya alhamdulillah bang. Jadi untuk elektro itu ya saya lagi yang terbaik lagi jadi di situ, peringkat pertama. Sebenarnya ada teman saya yang hebat bang. Ini nggak apa-apa saya sebutkan namanya ya. Namanya Mas Karyono. Jadi selama kuliah itu dia selalu terbaik. Jadi memang upayanya memang optimal. Jadi memang orangnya serius, terus upaya yang dilakukan besar. Saya salib dia di pas terakhir bang. Saya juga tidak tahu. Jadi di STT itu menurut saya memang ketat juga. Bayangkan untuk mendapatkan nilai A pada saat presentasi akhir itu susah. Dan alhamdulillahnya saya dapat A pada saat itu, kayak sendiri. Jadi pada saat itu nyalipnya, jadi peringkat pertama. Gimana tuh? Persiapan apa yang abang lakukan itu sehingga komlut gitu? Gimana bang? Kayak bisa share, harus belajar gini atau harus hidup ini, gimana bang Alimuddin? Kalau saya flashback mulai dari pertama bang, memang berat. Jadi saya kan pada saat kuliah itu di tugas belajar kan sudah 35 tahun. Ya. Kemudian materi yang kami dapatkan itu sama dengan anak-anak reguler lainnya. Yang berat itu pelajaran-pelajaran yang seperti misalnya kalkulus, ya matematika ya. Itu ada beberapa teman yang sudah mau angkat bendera putih bang. Iya, ada mau angkat bendera putih, mau pulang, tapi kita saling menyemangati. Iya. Jangan pulang, pokoknya kita harus bisa. Seperti itu. Jadi memang kita komunitasnya itu memang harus kuat gitu. Jadi teman-teman yang dari Papua, dari Maluku, dari saling menyemangati kita. Jadi strateginya itu kita kasih porsi waktu lebih. Jadi kalau misalnya kita belajar di kampus, habis itu kita les lagi di rumah. Kita panggil itu asisten dosen dari rumah ke rumah. Dan misalnya hari ini di rumah saya, besok di rumahnya siapa gitu kan? Itu privat kita, kalkulus khusus.
Akhirnya bisa bang, akhirnya bisa. Nah jadi menurut saya memang ada yang tidak bisa, yang penting kita mau dan cari strategi yang tepatnya. Jadi memang berat awalnya, lama-kelamaan kita sudah mulai terbiasa. Terus manfaatnya juga kita sharing dengan anak-anak reguler itu. Nah, mereka juga sharing terkait dengan experience kita, misalnya masalah-masalah teknik dan sebagainya. Jadi memang kolaborasinya bagus. Itu mungkin yang membuat akhirnya seluruh utusan Baraya itu berhasil. Jadi tidak ada yang pulang. Waktu itu udah keluarga bang ya? Bawa keluarga. Nah itu diboyong keluarga, dibawa ke Jakarta juga ya? Iya. Jadi kami kos-kosan di Jakarta pas di belakang kampus itu bang. Jadi memang menurut saya berkah. Ya jadi sempat merasakan hidup di sana bersama dengan keluarga. Ada anak saya yang lahir di sana bang, satu. Yang ketiga. Yang ketiga. Oh iya. Sekarang udah apa? Ini abang ini kan, maaf, kalau buah hatinya kan udah 1, 2, 3, 4. Ya 4, alhamdulillah. Yang ketiga itu bang, yang lahir di Jakarta. Wah, anak Jakarta, anak Betawi ya? Iya. Baik, setelah lulus dari STT-PLN dengan cum laude, setelah itu Bang Alimuddin di mana lagi penempatannya bang? Kembali ke cabang Parepare bang. Jadi saat itu saya di staf perencanaan sekaligus menjadi panitia pelaksana pengadaan. Itu kurang lebih 3 tahun kayaknya, dari tahun 2008 sampai 2011. Tapi inilah yang saya sampaikan, bahwa memberikan kontribusi itu bukan pada saat bukan level, bukan pada saat kita menjadi apa. Dan ini sering saya sampaikan bang. Salah satu yang sering saya sampaikan ke teman-teman untuk memberikan sugesti, dan itu memang prinsip hidup saya, bahwa kita tidak perlu menjadi apa untuk memberikan apa. Jadi orang dinilai itu bukan dari levelnya, tapi dari kontribusi. Jadi kalau teman-teman saya sugesti itu, mau kalian itu cleaning, mau kalian itu yanggu, mau kalian punya porsi yang sama. Jadi kita semua punya porsi. Kalau cleaning nggak bekerja, kita nggak bekerja dengan nyaman. Sama dengan tubuh. Kalau kita ekskresi macet, ya nggak bisa, kita pasti sakit perut. Ya, saya sampaikan begitu. Jadi, nggak usah menjadi orang lain untuk memberikan yang terbaik. Mungkin ini sedikit saya berikan analogi, Bang. Ya. Ini sering juga saya sampaikan. Film. Ya. Jadi mungkin kita biasa menonton film. Hampir semua orang nonton film. Ya. Film itu pasti ada peran utama, ya kan? Ada peran pembantu, bahkan ada figuran. Apapun tokoh peran utama itu, pasti itu yang kita lihat, Pak. Mau dia supir taksi kayak Rano Karno, ya kan? Mau dia apa, itu yang kita lihat pasti adalah peran utama. Nggak mungkin kita sorot ke peran pembantu, apalagi figuran. Iya kan? Nah, menurut saya dalam hidup kita sama. Saya ini peran utama dalam hidup saya. Kita harus menjaga peran yang kita berikan itu, yang diberikan kepada kita ini dengan baik. Karena itulah peran kita, nggak usah menjadi orang lain. Jadi saya sampaikan, kalau peran utama Anda adalah misalnya cleaning, lakukan dengan baik. Saya ini peran pembantu dalam hidup Anda, nggak usah menjadi orang lain. Nah, pada saat itu Bang, saya di pengadaan, bahkan menurut saya itulah waktu terbaik saya buat PLN. Karena pada saat itu mulai kita berubah ke e-procurement, kemudian betul-betul banyak memberikan waktu lah. Karena biasanya untuk membuat kontrak dan sebagainya itu ya tersita waktu sampai misalnya jam-jam 2 malam dan sebagainya. Dan jadi saya bilang tidak mesti menjadi apa untuk memberikan yang terbaik. Ya bisa jadi pada saat kita menjadi staff, ya kita berikan terbaik. Ya mungkin itu Bang ya, waktu di UP3 Parepare itu cabang Parepare perencanaan. Seperti itu Bang. Baik. Berarti lebih kurang sebelum tempat manajer Ryan 3 tahun di situ Bang ya? 3 tahun iya, 3 tahun. Terus berlanjut lah, ini pindah UP3 lagi nih. UP3 area Mamuju. Mamuju ya. Nah, manajer Ryan Manakara ya? Ya, Manakara ya. Nah, di mana lagi itu Bang? Ya jadi itu manajer rayon saya yang kedua Bang, setelah dari pendidikan. Ya. Nah di sana itu saya 3,5 tahun. Nah untuk ukuran lama menjabat mungkin itu yang terlama. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan di awal, kalau kita senang, enjoy, habit, maka nggak ada masalah. Ya,
Jadi pada saat di Manakara itu kebetulan Mamuju baru mekar menjadi provinsi. Jadi di sana kami banyak selain pembangunan jaringan baru, listdes, kemudian peningkatan pelayanan, kami juga banyak berurusan dengan stakeholder, Bang. Mulai dari bupati sampai dengan gubernurnya. Nah, kalau ditanya kuliahnya mana? Udah ada ya jawabannya ya? Udah, iya, makanya sudah confident saya, Bang. Satu lagi, Bang. Ini cerita juga nih. Tahun 2009 sampai dengan 2010 kita krisis listrik di Sulsel Rabar, Bang. Ya. Nah, pada saat itu ada demo di Parepare, jadi masyarakat datang. Kebetulan pejabat-pejabat yang lain itu juga menghadiri acara musrembang terkait dengan krisis ini. Jadi yang ada itu tinggal Asmen Transaksi Energi dan saya demo. Terus kebetulan polisi pelabuhan yang mengawal itu pernah kenal dengan saya waktu di Tanduk Tedong di unit sebelumnya. Jadi ini sudah mulai panas, naiklah dia karena kebetulan saya kenal. Kenapa? Dia bilang begini, Pak Ali, ini kalau enggak ada yang berikan penyampaian, kami tidak bisa menahan kalau mereka masuk ini. Jadi saya sampaikan ke manajer saya, manajer bagian sebagai PLT manajer Jawa pada saat itu. Pak, ini gimana? Ini materinya siapa yang pegang? Saya bilang, kalau materinya saya yang bikin. Karena kan terkait dengan sistem, Pak, karena saya di perencanaan. Jadi saya bilang, baiklah kalau saya diizinkan, saya ketemu dengan mereka. Saya diizinkan. Nah, saya ketemulah dengan pendemo ini. Ya alhamdulillah 15 menit clear masalahnya, 15 menit clear masalahnya. Maka diangkatlah saya menjadi sekretaris krisis center. Sekretaris krisis center. Jadi tugas saya itu bertambah menghadapi demo-demo di beberapa kabupaten yang di bawah UP3 Parepare, Pak. Tapi yang saya mau ceritakan bukan itu, karena yang saya mau ceritakan terkait reforma. Ada suatu waktu ada seminar terkait optimasi pelayanan publik. Jadi di situ ada PDAM, ada Telkom, ada PLN. Hari Sabtu, Pak. Kebetulan pejabat nggak ada di tempat. Saya hanya staf perencanaan sama ada satu supervisor akuntansi. Namanya beliau Pak Mursidik Hasan. Sekarang sudah jadi manajer bagian pelayanan, pelayanan di UP3 Parepare. Jadi saya diskusi dengan beliau, ini gimana nih? Nanti saya yang bawakan, saya bilang. Jadi saya di samping saya itu Pak, ada yang S2, ada yang bukan pembicara gitu kan. Jadi saya bilang sama teman, pokoknya sebutan jabatan saya yang keren. Saat itu kayaknya saya di engineer gitu ya. Terus saya sebutkan asal kuliah saya STKPLN gitu kan. Jadi minimal orang akan yakin bahwa saya bisa menyampaikan itu dengan sesuai ekspektasi mereka kan. Tapi alhamdulillah karena kan saya jelaskan sistem, Pak, dan itu saya kuasai. Jadi itu menurut saya pengalaman yang luar biasa menurut saya. Jadi saya menyampaikannya dengan performa dan yakin bahwa itu barang saya kuasai dan berjalan dengan baik. Seperti itu, jadi itu nggak saya lupakan juga itu. Mewakili perusahaan pada saat itu. Dan alhamdulillah tahun 2010 itu sistem sudah mulai aman seperti itu, Bang. Ya, apalagi sekarang ya. Ya. Udah lebih ya. Ya alhamdulillah sudah surplus kita, Bang. Bagaimana caranya menjual sekarang ini? Ya, cara menjual. Baik. Berarti di situ paling lama, Bang ya, manajer rayon Manakara ya? Iya, 3,5 tahun, Bang, di Manakara itu. Ya alhamdulillah pada saat itu Manakara itu masih disuplai dari satu gardu induk, gardu induk Mamuju, dan unit terjauhnya itu ada yang sampai 150 kms. Jadi persoalan kami semuanya di sana lebih banyak ke persoalan teknik, tegangan ujung dan sebagainya. Dan saat ini alhamdulillah sudah terbangun, jadi dipasang kayu, jadi sudah mulai bagus juga. Seperti itu, Bang. Baik, lanjut ke area Bulukumba. Nah, ini masuk ke UP3-nya ya. Asmen Jaringan. Nah, apa tugas Abang di situ, Bang?
Ya, jadi dari ya Manakara, alhamdulillah ini juga sebenarnya loncatan ya, karena biasanya kalau dari Manakara itu ke ULP atau rayon yang besar dulu baru jadi asmennya, misalnya masuk ke Maros kalau kami di Makassar, atau masuk ke Panakukang. Ini alhamdulillah dapat tugas langsung ke Bulukumba jadi asman. Jadi tugas saya kan tentu saja mengawal ya, agar supaya kontinuitas dan kualitas listrik yang diterima pelanggan itu handal gitu ya. Jadi saat tiba di sana pertama kali, itu saya langsung izin ke, saat itu manajer saya Ibu Ferial Maricari. Bu, saya mau melakukan pola perampalan dan pemeliharaan terpadu. Oke, silakan Pak. Maka kita cetaklah baju. Kita cetak baju, kemudian kita buat tim. Jadi dulu itu pelaksanaan perampalan itu Pak Muhar itu parsial. Jadi misalnya kalau kan banyak, kita membawahi beberapa unit, ada 7 ya, ada 7 unit dari 5 kabupaten. Jadi dia membawahi Jeneponto, Bantaeng, kemudian Selayar, Bulukumba sendiri dan Senjai. Ini kita rubah modelnya, kita kumpul. Jadi semua sumber daya yang ada di kita kumpul, karena kita mau satu penjualan itu tuntas gitu. Jadi kita kumpul, maka kita buatlah pemeliharaan terpadu, dan memang hasilnya luar biasa, karena di samping bisa maksimal dan komprehensif. Yang kedua, ternyata jika kita banyak bergaining masyarakat yang ingin bertahan untuk tidak dipotong pohonnya, itu menjadi lebih kecil juga. Jadi kita kelihatan besar seperti itu. Yang kedua, pengaruhnya terhadap stakeholder. Jadi seperti misalnya pemerintah setempat dan sebagainya, itu melihat bahwa kita punya keseriusan untuk memperbaiki sistem mereka seperti itu. Jadi itu Bang, yang pertama saya lakukan. Kemudian yang lain ya itu kan pekerjaan rutin saja seperti itu, dan alhamdulillah saat ini pelaksanaan pemeliharaan model seperti itu masih terus berjalan, termasuk di UP3 Palopo ini. Dan bahkan di program kita yang baru untuk budaya akhlak, salah satu implementasinya itu di PLN 2 kolaborasi, yaitu 2 capaian setiap minggunya itu tetap dilakukan itu. Jadi ada kerjasama antara beberapa unit untuk mengerjakan pekerjaan pemeliharaan seperti itu, Kanda. Baik. Kemudian lanjut lagi ke ibu kota ini, Makassar. Oh iya benar. Sebagai apa di situ, Bang Ali? Saya tetap sebagai manajer bagian jaringan. Nah, tapi sesuatu yang berbeda juga dari unit sebelumnya, Bang. Karena pada saat itu Makassar Utara itu UP3 baru. Jadi sebelumnya Makassar itu cuma 1, kemudian dipecah menjadi 2 UP3 baru. Jadi UP3 Makassar Utara dan UP3 Makassar Selatan. Ya. Setelah dipisah itu memang dampaknya luar biasa, karena terjadi kompetisi positif ya antara utara dengan selatan yang menyebabkan kinerja baik, Bang. Antara lain misalnya susut. Kinerja susut itu awalnya dari, kalau di Makassar Utara itu dari sekitar 19% kalau saya nggak salah pada saat itu berhasil kita tekan sampai dengan 9%. Dampak dari pemisahan itu yaitu ada kompetisi positif. Selatan pun demikian. Kalau saya tidak salah dari susut mereka 21%, bisa mereka tekan sampai 9%. Memang seperti misalnya pelaksanaan peningkatan keandalan, Bang. Di kota itu misalnya kita melakukan perampalan pohon itu dini hari, subuh. Karena biasanya kalau kita lakukan siang atau sore itu akan macet. Itu. Jadi kemudian untuk yang pekerjaan yang di luar kota itu kita biasa laksanakan Sabtu Minggu. Jadi selama di Makassar itu malah jarang ketemu keluarga sebenarnya. Iya, biasanya saya disindir juga sama Nyonya. Ini sudah tugas di Makassar malah jarang ketemunya ini. Iya, karena biasanya kalau Sabtu Minggu di luar kota, kalau dini hari kita juga di lapangan juga, rampal-rampal gitu, seperti itu. Tapi alhamdulillah istilahnya ya banyak perubahan di Makassar. Seperti itu, Bang, mungkin yang. Baik, dari 93 sampai 2016 di Sulsel Rabar. Iya. 2017 kemana lagi nih?
Ini Abang alhamdulillah. Alimuddin Ini bisa juga keluar dari wilayah Sulsel Rabar ini kan? Iya benar Bang. Dan ini juga momen Bang. Ini sebenarnya sudah melampaui ekspektasi saya, ya. Karena momen diberikan kepercayaan untuk menjadi manajer dasar. Sebenarnya saya juga kaget waktu saya tugas di Bulukumba itu Asmenjar. Saat itu manajer JM kami Pak Wasito Adi. Kemudian manajer SDM Pak Fahri. Nah, sekampungnya Pak Muhar. Ya, jadi beliau sampaikan, Ali buat presentasi. Pak, kamu akan diusulkan menjadi manajer dasar, buat presentasi fit and proper. Saya baru 6 bulan Pak, enggak, kau bikin sekarang. Itu waktu masih saya di Bulukumba Bang. Jadi saya sudah siapkan presentasi fit and proper itu saat di Bulukumba, sebelum di Makassar Utara. Nah, pada saat di Makassar Utara saya diundang ke Jakarta untuk fit and proper. Seperti itu. Alhamdulillah, ya sekitar pertengahan 2017 SK-nya datang. Sebelum ke sana, Pak Wasito Adi, seperti ada waktu itu pernah beliau mengakui lah kalau Bang Alimuddin ini luar biasa katanya. Tahu nggak Bang? Mengakui lah kehebatan apa, kepintaran, kejujuran, macam-macam lah bagi Pak Wasito Ali ke Bang Ali. Pernah terucap nggak? Kalau langsung itu nggak pernah Bang, ya. Tapi saya kan pernah tanya ke teman-teman yang mungkin dekat dengan beliau. Ya. Dia bilang saya juga heran ini, kenapa beliau mengajukan seperti itu ya. Terus teman-teman bilang mungkin beliau melihat pada saat kita ada pertemuan-pertemuan, kemudian juga dari kinerja gitu ya. Ya. Memang saya Bang itu seperti yang saya tulis di beberapa tulisan saya itu, saya konsen ke analisa distribusi. Ya. Analisa distribusi. Dan yang terakhir ini saya buat analisa implementasi Formula DuPont chart untuk perbaikan diagnosa susu teknik. Memang saya konsen ke sana. Baik. Dan mungkin ya ini teman yang bilang pada saat pertemuan seperti itu mungkin beliau itu suka dengan model saya menyampaikan argumen atau menyampaikan ide dan sebagainya. Mungkin itu sehingga dianggap cocok untuk diusulkan seperti itu Bang. Ya itu saya dengar dari teman, bukan dari beliau ya, karena ya seperti itu Bang. Ya, saya terakhir ketemu beliau waktu beliau GM Sulsel Rabar, waktu itu ada acara Porseni se-Indonesia ya di Makassar ya. Oh ya. Iya, beliau masih GM waktu itu di Sulsel Rabar. Jadi ada pertandingan. Juga selalu. Jadi setiap saya WA ke beliau. Karena bagaimanapun juga beliau mentor saya gitu. Seperti itu Bang. Baik. Ini keluar Sulsel Rabar, biasa di wilayah Sulsel Rabar lah. Sekarang gimana Bang di Kaltim ini? Ya, jadi mungkin saya awali dari Jakarta Bang ya. Jadi pada saat mau terima SK kan dulu kita diundang ke Jakarta sebelum pandemi kan sana. Jadi santer beredar bahwa saya akan pindah ke Bau-Bau. Iya, Bau-Bau ya. Jadi di benak saya itu Bau-Bau. Jadi teman-teman yang di Bau-Bau itu bilang gini, Ali, karpet merah sudah siap di Bau-Bau. Gitu Bang, karpet merah siap di Bau-Bau gitu. Pas di Jakarta itu kita dikasih lah SK kan, tek kasih SK. Jangan dibuka dulu. Jadi kita nggak buka Pak, kasih pengarahan. Habis itu kita dulu buka. Bukan Bau-Bau, Bontang. Di mana ini? Di mana ini? Oh, Kalimantan Timur. Dan saya belum pernah ke sana, Bang. Saya belum pernah ke Kalimantan. Jadi saya ambil hikmahnya. Oh iya, berarti saya akan menempati tempat baru lagi. Dan alhamdulillahnya itu, Bang, memang bahkan keluarga saya suka di sana, Bang. Jadi kan kalau liburan itu anak-anak ke sana. Jadi misalnya, memang Bontang itu kota yang nyaman untuk ditempati. Balikpapan, Samarinda. Jadi itulah hikmahnya. Kalau mungkin saya pakai biaya sendiri, berapa ongkos saya bayar untuk bisa misalnya ke Labuan Cermin, bisa ke Tritip, bisa ke itu, padahal itu tempat-tempat yang kita lalui. Jadi banyak hikmahnya di sana. Ya, alhamdulillah selama 3 tahun di Bontang itu, ya kalau untuk kinerja ya alhamdulillah Bang. Kami pernah mencapai penjualan 24% di sana, peningkatan penjualan ya. Terus untuk side baguslah di sana, kinerja bagus. Nihil tunggakan dan seterusnya. Ada dibangun di sana Bang itu pabrik semen, dan itu totalnya itu saya hitung sekitar 350 MW.
Ya, jadi kalau itu masuk itu Bang, ya kita bisa menjadikan Bontang itu pelanggan industri sebenarnya Bang. Potensinya besar. Jadi ada PT Badak, Ya. ada Pupuk Kaltim, kemudian ada pabrik semen di Kutai Timur di sana itu. Seperti itu Bang. Kalau untuk yang teman-teman, ya kita akrab lah, enjoy seperti itu. Berarti di situ 3 tahun Bang ya? 3 tahun, ya. Nah, setelah Bontang, dapat lagi nih SK ini. Di mana itu Abang dapat SK itu Bang? Palopo? Ya. Iya, alhamdulillah. Jadi ini, alhamdulillah pulang kampung. Ya, pulang kampung, alhamdulillah. Dan satu lagi Bang, Palopo ini saya belum pernah menjadi tempat tugas saya sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kan saya hanya di Parepare, kemudian Mamuju, kemudian Bulukumba, Makassar. Ini tempat baru lagi. Jadi saya bilang ya alhamdulillah saya selalu mendapatkan, di mana kita tempat baru pasti dapat teman baru, dapat keluarga baru, dapat suasana baru. Itu iya, jadi misalnya saya mau makan durian, ya banyak di sini di Palopo. Atau mau banyak lah. Misalnya dulu saya hanya mendengar PT Vale. Itu seperti apa itu? Sekarang saya yang ada di sini, jadi saya tahu persis seperti apa modelnya. Seperti itu. Jadi bertambah lagi wawasan dan tempat yang pernah kita tempati. Jadi memang PLN ini luar biasa. Saya sangat bersyukur bisa ikut berkiprah di dalamnya. Baik. PLN ini. Di kampung halaman, program apa di awal-awal? Program jangka pendek Abang di UP3 Palopo Bang Alimudin? Ya, saya Bang. Jadi keandalan di Palopo ini, kalau untuk ukuran Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Palopo inilah yang menurut saya terberat dari yang pernah saya tempati. Di sini topografi wilayahnya itu sebagian besar pegunungan. Nah, seperti yang dijelaskan kemarin sama Mbak Sabrina, ya, jadi rantai Pau itu memang luar biasa. Kemudian sebagian Luwuk yang ada di Belopa, kemudian sebagian Malili. Jadi memang program yang langsung saya gencet itu selain nihil tunggakan adalah nihil gangguan seperti itu. Untuk nihil tunggakan, alhamdulillah kita sudah sekitar 1 tahun. Setiap bulan kita nihil, alhamdulillah, dan itu sudah terbentuk mekanismenya. Jadi kita memberikan model dan support kepada teman-teman di ULP untuk menjaga ritme dari nihil tunggakan ini, dan endingnya itu adalah mengedukasi pelanggan agar memang betul-betul mereka merasa memiliki PLN, menjaga PLN, sehingga ya mereka bayar tepat waktu seperti itu. Jadi itu sudah terbentuk alhamdulillah, dan sekarang yang berjalan dan kami upayakan adalah nihil gangguan itu. Kami bersama-sama dengan wilayah melakukan berbagai macam model agar supaya benar-benar potensi-potensi gangguan yang ada di wilayah kami yang memang masih banyak itu bisa kami minimalisir. Seperti itu kan. Baik, terus masalah PLN Mobile. Saya lihat waktu itu ada dari wakil bupati atau wakil wali kota itu, Bang. Iya, jadi hampir semua Bang di sini. Jadi semua stakeholder kita sudah ikutkan. Kalau untuk wakil di Palopo ini Pak Rahmat Bandaso, wakil wali kota. Kemudian untuk di Luwu Utara ada Ibu Indah, sudah pernah juga. Yang belum sempat di Luwu Timur, Pak, karena itu hari Pak Husler, beliau meninggal, kemudian diganti oleh wakilnya Pak Budiman. Kemudian yang di Luwu Pak Jasmin, udah juga. Jadi hampir semua kita sudah sampaikan untuk imbauan menginstal PLN Mobile seperti itu kan. Berarti berapa kepala daerah itu, Bang, di UP3 Palopo? Ada 6 Bang, jadi satu Kota Madia ada 5 kabupaten. Cuman yang belum sempat di Toraja dan Toraja Utara, karena kemarin memang pada saat pandemi itu agak ketat, karena di sana agak tinggi level PPKM-nya. Dan kemudian kemarin baru pergantian kepala daerah di sana. Seperti itu Bang. Baik, Bang Alimudin, ini terakhir nih, menarik ini. Beberapa tulisan dan inovasi dari sosok Bang Alimudin. Iya, jadi yang pertama itu saya sudah jelaskan tadi terkait dengan inovasi sederhana yang dak standar kaki 3 itu. Sebenarnya itu berawal pada saat saya melakukan perbaikan SR deret. Ya, pemeliharaan SR dari rumah ke rumah. Kalau di daerah Sulawesi Selatan itu Bang, itu banyak rumah panggung. Rumah panggung, kemudian atapnya seng.
Dan pada saat kita melakukan pemeliharaan, mau tidak mau itu kita harus pasang dak. Karena tidak bisa dihindari, pasti ada sambungan dari rumah ke rumah. Nah, untuk pasang dak, masyarakat nggak mau. Karena memang dari yang ada pada saat impuringnya itu, tahu impuring Bang? Bagian atas, apa namanya, protective cap device yang bagian atasnya dak standar itu kan sering pecah, akhirnya air hujan masuk. Jadi maka saya berusaha untuk membuat dak standar yang nggak perlu membocor atap rumahnya pelanggan gitu. Itu tadi bikin. Jadi hanya dipasang klem, kemudian skur, dipasang lah. Itu awalnya. Kemudian setelahnya ada lagi pada saat tahun 2020 itu sebenarnya awal adanya tingkat mutu pelayanan, di mana kalau padam itu lebih dari TMP-nya, maka kita akan memberikan restitusi kepada pelanggan. Nah, syarat untuk memberikan restitusi itu, maka kita harus mengetahui sambungan pelanggan itu, mulai dari gardu induk mana, kemudian penyulang mana, gardu mana, jurusan mana, sampai dengan pasar mana. Nah, kekurangan kita adalah kita tidak tahu itu karena kita tidak ada database. Nah, maka saya berinisiatif membuat model penyeimbangan beban trafo dengan menggunakan parameter KWH untuk menjadikan sebagai parameter penyeimbangan. Jadi hasil dari pekerjaan itu Bang, di samping seimbang, saya juga ada database. Jadi pelanggan itu akan saya tahu dari GI mana sampai dari pasar mana nyambungnya, seperti itu. Jadi yang saya bilang tadi itu hal-hal yang dibutuhkan itu menyebabkan kita berpikir ini seperti apa bagusnya. Jadi ada banyak hal, sekali kita bekerja beberapa hal kita dapatkan. Jadi tadi itu dapat keseimbangannya, dapat database-nya. Karena pelaksananya semua dipindahkan Bang kalau itu. Jadi saya rencanakan dulu di atas meja, baru saya turun ke lapangan seperti itu. Jadi di lapangan tidak ada lagi cari-cari mana yang mau dipindahkan, enggak. Di lapangan sudah langsung dikerjakan aja. Nah, kemudian Bang, yang kedua saya banyak menulis terkait dengan susut teknik. Pernah itu yang di Bulukumba ada masalah. Kalau misalnya PLTA tangka itu masuk, susutnya pasti tinggi. Nah, gitu. Maka saya ke sana lah, lihat. Ternyata dia punya faktor daya jelek, OSPI Bang, jelek dia. Jadi pada saat masuk itu OSPI-nya sekitar 0,7. Dia mempengaruhi OSPI pada sisi jaringan kita. Maka saya koordinasi dengan UP2B, bisa tidak coba dilepaskan dulu. Jadi pada saat dilepaskan, OSPI baik lagi. Dari sistem kita bagus, sistem mereka jelek. Maka saya buatlah tulisan itu. Alhamdulillah mungkin saat ini sudah ada kesepakatan bahwa mereka hanya bisa memproduksi sampai daya tertentu saja, supaya tidak merusak sistem kita. Karena kapan dia merusak sistem kita, susutnya pasti naik, seperti itu Bang. Itu. Nah, kemudian yang terakhir itu Bang, terkait dengan yang saya bilang tadi, tulisan perbaikan implementasi di Poncat. Ini saya sudah sampaikan ke SDM jaringan untuk dipelajari dan mungkin nanti akan dibahas, karena ini juga penting untuk mendiagnosa susut teknik itu sendiri. Karena menurut saya kesalahan mendiagnosa itu nanti akan menjadi kesalahan dalam memperbaiki, seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti ya bisalah memberikan kontribusi Bang, karena saya secara pribadi sudah diberikan banyak ya oleh Allah lewat PLN. Jadi dan itu juga ilmu saya dapatkan pada saat tugas belajar Bang di Jakarta. Jadi memang harus seoptimal mungkin digunakan untuk kebaikan PLN ini. Seperti itu Bang. Jadi masalah keluarga, buah hatinya lahirnya di mana aja tuh? Tadi ada yang di Jakarta. Kalau yang pertama itu di Parepare Bang. Parepare waktu tugas di Tanduk Tedong itu. Kemudian yang kedua, waktu saya tugas di Endrekang, tapi lahirnya di Makassar. Nah, kemudian yang ketiga yang lahir di Jakarta. Yang keempat itu pada saat saya tugas di Mamuju, tapi lahirnya juga di Makassar. Gitu. Jadi itu dia cerita ya. Ya. Seperti juga itu, saya juga pernah silaturahim dengan Ibu Samsul Huda. Oh iya. Nah, beliau juga melahirkan pas pindah-pindah ke daerah-daerah lain gitu. Jadi ada historinya Bang. Betul. Jadi ada di sini. Baik. Terakhir Bang, mungkin gimana teman-teman milenial di UP3 Palopo Bang?
memanfaatkan sosial media. Saya kemarin udah juga sempat dengan Mbak Sabrina ya. Gimana Bang Diat? Ya alhamdulillah Bang. Jadi memang dengan adanya sosmed ini benar-benar sangat membantu. Benar-benar sangat membantu. Salah satu misalnya yang sangat membantu untuk stakeholder, di sini kita ada grup stakeholder. Jadi informasi apakah itu pemadaman, apakah itu produk, misalnya produk tambah daya, produk pasang baru, produk itu semua masuk lewat sosmed. Dan banyak medianya, misalnya untuk media WhatsApp itu ada grupnya. Jadi setiap ULP itu ada grup sosmednya. Itu semua stakeholder masuk. Kalau misalnya di Rantai Pao, desanya namanya Lembangnya masuk. Camat masuk. Bahkan ada yang setingkat di bawah kepala daerah ada yang masuk. Jadi ada yang memonitor. Jadi itu sosmed. Kemudian yang kedua seperti misalnya Instagram, kemudian untuk yang konsumsi anak-anak muda itu juga ada. Kemudian kita juga ada influencer Bang, ya kecil-kecilan lah, tapi minimal dia punya fans itu ada. Jadi setiap dia keluar itu langsung ada yang melihat apa yang kita sampaikan itu. Jadi betul-betul membantu. Kemudian teman-teman milenial di sini juga aktif Bang. Jadi ada yang beberapa punya bakat talenta entertain, jadi artisnya mereka juga yang misalnya untuk buat konten PLN Ketiga Palopo, misalnya memasarkan motor listrik atau apa dan sebagainya, itu mereka juga yang bikin. Kemudian untuk produk-produk yang sekarang ini kita lagi gencar-gencarnya, karena menurut saya loncatan yang luar biasa saat ini adalah PLN Mobile. Ini menurut saya loncatan, jadi ada beberapa loncatan menurut saya selama di PLN. Yang pertama itu AP2T, AP2T SAP. Abang pasti tahu lah, dulu untuk memeriksa rekonsiliasi rekening itu bisa sampai 2 hari Bang, rekening saja itu. Saya waktu di ranting Bang, 2 hari periksa rekening koneksinya berapa, tuh 306-nya berapa, 307-nya berapa, penyetorannya di mana, itu benar-benar lama. Sekarang tinggal kita hanya pencet, keluar laporannya. Benar-benar mengurangi waktu pekerjaan Bang, jadi kita fokus ke pelayanan aja. Itu loncatan pertama menurut saya. Nah, loncatan kedua ini PLN Mobile kalau menurut saya. Jadi hampir semua probis itu sudah di situ Bang, sudah di situ. Bahkan kemarin itu sampai dengan informasi terkait perbaikan layanan teknik itu ada listrikku, jadi udah ada semua. Saya kemarin gangguan di rumah di Makassar Bang, saya pakai PLN Mobile. Enggak berapa menit Bang, udah langsung di callback, langsung oleh petugas Yanggunya, bukan oleh dispatchernya, langsung oleh petugas Yanggu mobile yang dituju itu. Jadi menurut saya kalau ini kita kawal Bang, insya Allah PLN ini luar biasa ke depannya. Jadi memang PLN di genggaman. Ya itu menurut saya Bang, untuk anak-anak milenial dan produk-produk kita. Cuman saran saya memang karena kita ini adalah perusahaan teknik, maka mereka juga tidak boleh lupa dengan core-nya ya, supaya tetap ada yang menganalisa, ada yang menghitung, karena memang kita core-nya adalah teknik seperti itu. Baik Bang, waktu udah menunjukkan jam 8 lebih. Mungkin terakhir ini Bang, terakhir sekali buat teman-teman 107, ada sesuatu tidak disampaikan? Ini kalau ini yang saya ceritakan Bang, itu kadang saya terharu juga sebenarnya Bang. Saya pertama itu bahagia ya ada di antara mereka ya, karena bagaimanapun juga mereka ini adalah memberikan penguatan tersendiri. Itu yang saya bilang tadi Bang. Jadi support, semangat, apakah kita berhasil atau kita dalam keadaan ada masalah, itu mereka selalu mereka selalu ada untuk kita gitu Bang. Jadi pesan saya, ini kekompakan terus dijaga gitu ya, agar supaya kita tetap solid, memberikan yang terbaik kepada perusahaan yang sudah memberikan banyak kepada kita. Terakhir ini teman-teman berupaya untuk membuat yayasan sosial Bang. Jadi mereka sudah kumpul dana, mudah-mudahan berhasil, dan menurut rencana kami itu menjadi tempat kami di masa tua nanti. Maksudnya kalau ngumpul-ngumpul ada yayasan kita di sana yang misalnya yayasan tahfiz atau apa gitu. Ya, pesan saya tetap semangat, jaga kekompakan kita, dan tetap memberikan yang terbaik buat perusahaan dan masyarakat kita. Itu Bang.
Oh, Pak Ketua Kelas dengar itu, Pak Ketua Kelas. Pak Fahri ya, Pak Ketua Kelas ya sebetulnya. Pak Ketua Kelas. Pak Ketua Kalau Kelas. Pak Keps, ada juga kepala sekolahnya Bang, namanya Pak Kamarudin Didu. Ada juga Kepseknya itu. Oh, ada kepala sekolah juga ya? Iya, ada Kepseknya, ada ketua kelasnya. Baik. Itu. Baik Bang, panjang lebar. Jadi mohon izin videonya akan saya share juga di sosial media. Baik, demikian panggung Lung Tagur Sapa hari ini, hari Kamis, tanggal 2 September 2021 dengan Manajer UP3 Palopo, Bang Alimudin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.